husnudzon dan gurur. Gurur ini maksudnya tertipu. Jadi orang husnudzon atau orang yang maghrur atau gurur. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala bi ulumil yamin faqad tabayyana al-farqu baina husnudzon wal gurur wa anna husnudzon in hamala 'ala al-'aql wa hasa 'alayhi wa saqa ilayhi fa huwa sahih wa in da'a ila al-batalah wal inhimaki fil ma'asi fa huwa gurur. Ya, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara husnudzon dan gurur, yaitu tertipu, terperdaya. Apa bedanya orang husnudzon atau orang itu terperdaya? Tertipu dengan dirinya. Bahwasanya husnudzon, jika husnudzon ini membawa dirinya untuk beramal, untuk berbuat, dan memotivasi dia untuk melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, dan bisa mengirim dia untuk menuju hal itu, maka ini adalah benar. Inilah husnudzon yang benar. Wa inda ila batalah, akan tetapi jika husnudzon ini menggiring dirinya untuk menjadi orang yang nganggur, pengangguran, tidak beramal. Husnudzon kalau nanti dapat, kalau nanti Allah akan Maha memberi rezeki misalnya. Nanti kan Allah akan memberikan rezeki pada walaupun diam saja dia, karena husnudzon ini dia tidak berbuat apa-apa, pengangguran, tidak berbuat, tidak beraktivitas, dan bahkan tenggelam di dalam kemaksiatan. Allah kan Maha Pengampun. Akhirnya dengan meyakini Allah mengampuni, mereka meyakini, tapi dipahami bahwasanya walaupun dia itu berbuat maksiat, berbuat dosa, toh Allah Maha Pengampun. Maka orang semacam ini bahwa gurur. Maka husnudzon ini bukan lagi husnudzon lagi, tapi itulah orang yang gurur. Maghrur, orangnya maghrur. Gurur ini adalah tipuan. Dia orang terperdaya dengan semacam ini. Dan kadang kita banyak yang semacam itu. Jadi ini bukan yang dimaksud dengan husnudzon yang dibenarkan. Wa husnudzon huwa roja. Faman kana roja'u hadiyan lahu ila ta'ah wa zajiran lahu anil maksiyah fahuwa roja'un sahih. Wa man kana batalatuhu roja'an wa roja'uhu batalatan wa tafritan fahuwa maghrur. Dan husnudzon, berbaik sangka, husnudzon ini berbaik sangka pada Allah. Berbaik sangka itulah roja, itulah pengharapan, itulah harapan, berharap. Berbaik sangka itulah yang dimaksud berharap. Maka barang siapa yang harapannya, karena dia berharap, harapannya ini membawa dia untuk melakukan ketaatan dan menjadikan dia meninggalkan dan menjauhi kemaksiatan, maka itu merupakan harapan yang benar. Berharap akan masuk ke dalam surga, sehingga dia melakukan aktivitas amal-amal yang soleh, melakukan amal dengan ikhlas sesuai dengan sunnah, berupaya begitu karena berharap akan yakni ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berharap agar diselamatkan dari api neraka, sehingga harapannya dia ini menjadikan dia menjauhi kemaksiatan, karena kemaksiatan bisa menggiring dirinya kepada neraka, maka dia menjauhi kemaksiatan. Maka harapan semacam itulah harapan yang benar. Kita berharap ingin berilmu, ingin mendapatkan ilmu, belajar.
Jadi motivasinya, jadi harapannya ini menjadikan dia termotivasi, berharap ingin mendirikan madrasah atau ini semuanya, berharap yang baik, tapi harapannya ini ditopang dengan tindakan menjadikan dia termotivasi untuk berbuat yang baik yang bisa mengantarkan dia mencapai harapan itu. Maka ini harapan yang benar. Wa man kana batulatu rojaan, akan tetapi barang siapa yang ini penganggurannya, dia itu nganggur, nggak mau berusaha, nggak mau berbuat, ini menjadi harapan. Dan harapannya ini merupakan pengangguran, artinya menjadikan dia nganggur, tidak berbuat dan beramal karena sudah berharap. Wa tafriton, dan dia teledor, lengah, tidak melakukan hal yang diperintahkan atau tidak mau menjauhi yang dilarang, maka fahuwal maghrur, maka orang semacam ini adalah orang yang maghrur, tertipu dengan dirinya. Ini terkadang orang tertipu tetapi berdalih dengan husnudzon. Tapi husnudzon tidak mendorong dirinya untuk berbuat yang baik. Maka sebetulnya orang semacam ini maghrur, tertipu. Akhirnya apa ya? Akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Beliau mengatakan kalau anak rajulan kanat lahu ardun yu'aminu ayya'uda alaihi min wugilliha ma yanfa'u fa'amalaha walam yakdurha walam yahtusha wa hassana dhannahu ya'nahu ya'ti min wugilliha ma ya'ti min ghairi harfin wa badlin wa sakin wa ta'amudil ardi la'adahu nasu min asmi sufaha. Seandainya ada seorang yang mempunyai tanah, yu'amilu ayya'uda alaihi min wulidhiha ma yanfa'uhu, jadi dia berharap akan kembali kepadanya min wulidhiha ma yanfa'uhu, jadi sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Fa'amalah, lalu dia tidak membiarkannya, walaupun turha, kemudian dia tidak menanaminya, walaupun yahusha, dan tidak mengolahnya, dan dia berharap husnudzon bahwasanya dia pun akan bisa memberikan tanaman atau manfaat tanpa diolah, tanpa ditanami, tanpa disiram, tanpa dipelihara tanah itu. Maka niscaya orang itu akan mengira bahwasanya dia termasuk asmi sufaha, ya orang yang paling dungu. Bagaimana mungkin orang karena dibiarkan begitu aja tapi mengharapkan hasilnya. Sebagaimana demikian pula seandainya dia husnudzon dan sangat besar harapannya bahwasanya dia akan mendapatkan seorang anak min ghairi jima, tapi tidak menikah dan tidak berhubungan dengan istrinya. Aw yasira a'lama ahli zamanihi min ghairi talabin lil ilmi wa khadsin tamin alaihi, atau misalkan juga orang yang kepingin menjadi orang yang paling ilmu, paling alim, paling berilmu di masanya atau di zamannya, tapi tanpa mau mencari ilmu dan mau berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu itu dan yang semisalnya. Ini sama, orang semacam ini tidaklah dikatakan orang yang husnudzon. Jadi saya kepingin pintar, ingin bisa baca kitab, memahami kitab, tapi ngaji anak-anak malas, tidak didukung dengan ilmu, tidak
Tidak bisa. Jadi harapan harus diiringi, ini harapan yang benar, harus diiringi dengan usaha dan upaya sekeras mungkin untuk mencapai harapan itu. Fakadzalika man hasuna dhannuhu wa qawiya raja'u fil fawzi bil darajatil ula wan na'imil muqim min ghairi ta'atin wa la taqarrubin ila Allah ta'ala bi imtithali awamirihi wastinabi nawahihi wa billahi taufiq. Demikian juga orang yang husnudzon, bagus prasangkanya, sangat kuat harapannya, yaitu di dalam dia akan mendapatkan al-fawz, yaitu kebahagiaan, kejayaan, kemenangan dengan mendapat derajat yang tinggi, kenikmatan yang abadi, min ghairi ta'atin, tapi tidak diiringi dengan ketaatan. Dia tidak melakukan ketaatan, tidak juga melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wabillahi taufiq. Dan ya hanya Allah yang memberikan, yang memberikan taufik. Artinya orang semacam ini juga tidak benar, husnudzonnya tidak benar. Namanya juga maghrur. Ya tadi itu semacam itu kepingin masuk surga, mendapat kenikmatan yang abadi, tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah. Maka tidak benar husnudzon semacam ini. Waqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah wa jahadu fi sabilillah, dan berjihad, berupaya sekeras mungkin fi sabilillah, berjihad fi sabilillah, ulaika, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Maka perhatikan bagaimana dia menjadikan harapannya ini, mereka melaksanakan ketaatan semacam ini. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Tapi siapa sebetulnya orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah di dalam ayat ini? Orang-orang yang beriman. Kalau orang nggak beriman mengharapkan rahmat Allah, nah gimana? Orang-orang jelas-jelas kafir mengharapkan rahmat Allah, ya nggak bisa. Ini orang-orang itu beriman, orang-orang yang hajar, yang akan bertanggung untuk hijrah, berjihad fisabilillah, ini melakukan ini amal-amal ketaatan. Maka ulaika, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wa qala al-muqtarun, dan orang-orang yang tertipu, maghrur, yaitu innal mereka mengatakan innal mufarridina al-mudayyi'ina li hukmillah al-mu'attilina li awamirihi al-baghina ala ibadihi al-mutajarrisina al-mutajarrihina ala maharimihi ulaika yarjuna rahmatullah. Orang-orang yang maghrur mengatakan sesungguhnya orang-orang yang traidor, menyia-nyiakan hak Allah, tidak menunaikan dan tidak mengerjakan hak Allah. Dan di antara hak Allah atas hambanya apa? Ayyubuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Yakni hendaklah para hamba ini menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Jadi orang-orang yang tidak mau memperhatikan hak Allah, tidak mau melaksanakan hak Allah, menyia-nyiakan hak Allah, kemudian tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya, kemudian juga bersifat yakni melampaui batas terhadap hamba-hamba Allah, dan juga sangat berani untuk melanggar larangan-larangan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu
mengharapkan rahmat Allah, kata orang yang maghrur. Tapi mereka ini mengharapkan rahmat Allah. Sirul masalah, kata beliau, sirul masalah dan intinya rahasia dari masalah ini apa? Anna roja'a wa husna dhanni inama yakunu ma'al idyani bil asbab allati iktadasha hikmatullahi fi sa'ihi wa madanihi wa sababi rahmatihi fayatil abdu biha thumma yumsidu dhannahu bi rabbih wa yarjuhu alla yakilahu ilaiha wa ayyaj'alaha musilatan lima yanfa'uhu wa yasrifa anhu ma yu'ariduha wa yubdilu atharaha. Yaitu intinya atau rahasia masalah ini adalah bahwasanya berharap dan husnudzon, berbaik sangka, sesungguhnya ini harus dibarengi dengan melakukan asbab, yaitu hal-hal yang menjadikan sebab yang sebagai konsekuensi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat yang Dia syariatkan dan dalam apa yang Allah takdirkan dan dalam sawabihi wa rahmatihi, dalam pahala dan rahmatnya. Maka seorang hamba melakukan hal itu, melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan dirinya untuk mendapatkan pahala dari Allah, karunia dari Allah. Kemudian setelah itu baru dia husnudzon kepada Rabbnya. Jadi bukan husnudzon dulu, kemudian dia tidak berbuat karena alasannya husnudzon, akan tapi berbuat dulu kemudian husnudzon kepada Allah. Kita berbuat, husnudzon Allah akan memberi kemudahan kepada kita. Berbuat dulu, kita beristighfar dan husnudzon Allah akan menerima taubat kita dan semacam itu. Nah, wa yarjuhu alla yakilahu ilaiha, dan berharap kepada Allah agar Allah tidak, kiranya Allah tidak menitipkan dan menyadarkan atau menitipkan dirinya kepada hal-hal tersebut. Wa yaj'alaha musilatan, dan juga hendaknya Allah menjadikan asbab ini menjadi pengantar untuk mencapai apa yang bermanfaat bagi dirinya. Jadi dia tidak bertumpu, agar Allah tidak menjadikan orang ini bertumpu kepada sebab-sebab, akan tetapi menjadikan sebab-sebab ini menjadi pengantar untuk mendapatkan, untuk meraih apa yang bermanfaat bagi dirinya, dan memalingkan dirinya, menjauhkan dari dirinya apa yang bisa menghalanginya. Apa yang bisa menghalanginya. Nah ini orang yang betul-betul berharap kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Jadi orang yang menginginkan berharap masuk surga, ya tadi sholat dilakukan, amal-amal soleh semua bertepatan Allah dikerjakan, semacam itu. Tidak mau dimasukkan ke dalam neraka, ya jangan melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada neraka, meninggalkan sholat misalkan, atau durhaka kepada orang tua, atau berbuat zalim kepada sesama. Maka itu tinggalkan, karena mengharapkan pahala dari Allah, berharap ingin dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Maka yang berikutnya adalah lawazimur roja, konsekuensi roja. Jadi konsekuensi berharap atau harapan. Maksudnya apa yang harus dilakukan ketika orang itu berharap akan sesuatu. Saya berharap demikian, apa konsekuensinya? Apa kewajibannya setelah itu? Tentu kita kan semua punya harapan. Semua punya harapan. Maka ini bagus sekali diperhatikan. Qala wa mimma yang bagi ayyublam anna man roja syai'an istalzama roja'uhu salasata umur. Dan termasuk perkara yang sebenarnya diperhatikan, diketahui, bahwasanya barang siapa yang mengharapkan sesuatu, maka harapannya ini akan
mengharuskan dirinya untuk melakukan 3 perkara. Harapannya ini memotivasi dia, menjadikan dia melakukan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama yaitu mahabbatul mayarjuhu, mencintai apa yang dia harapkan. Mencintai apa yang dia harapkan. Yang kedua, asani khaufuhu min fawatihi, takut kalau harapannya ini lepas, tidak dia dapatkan. Asalis yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bi hasabil imkan, yakni berupaya untuk meraih apa yang diharapkan itu sejauh kemampuannya. Ini ada 3 poin. Apa tadi? Orang mengharapkan sesuatu. Yang pertama, dia tentu mencintai apa yang diharapkan. Mencintai, sangat ingin, mengingat apa yang diharapkan itu. Yang kedua, takut kalau yang diharapkan ini tidak tercapai. Yang ketiga, ini harus berusaha untuk mencapai apa yang dia harapkan itu. Bihasabil imkan, dengan sejauh kemampuannya, sejauh kemungkinan yang bisa dia lakukan. Sejauh mungkin dia lakukan untuk bisa mencapai itu. Wa amara ja'un la yuqarinuhu syai'un min dhalik fa huwa min babil amani. Adapun harapan yang tidak dibarengi salah satu dari 3 hal tersebut, maka ini termasuk angan-angan, ngelakon, hanya berangan-angan saja. Berbeda dengan berharap dan berangan-angan. Angan-angan, bayangkan saja angan-angan tapi tidak berbuah. Amani saja. Nah, ini berbeda. Wal roja'u syai'un wal amani syai'un akhar. Roja ini urusan tersendiri, amani, angan-angan ini juga sendiri. Berbeda. Tidak sama antara berharap dan berangan-angan. Masa amani tadi membayangkan, berangan-angan tapi tidak dibarengi oleh 3 hal tadi. Fa kullu rajin khaifun wa sa'ilu ala tariqi idza khafa asqa sayr makhafatal fawat. Maka setiap orang yang berharap pasti dia akan takut. Dan orang yang berjalan jika takut, maka dia akan cepat ketika berjalan itu. Takut kalau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini ketika orang itu berharap akan surga, mengharapkan apa rahmat Allah, jadi kan berupaya dan segera melakukan amal-amal itu yang bisa menyampaikan dirinya, bisa mengantarkan dirinya untuk mencapai apa yang diharapkan. Tidak lambat-lambat, tidak nunda-menunda, tidak. Akan asra asai, dia akan berjalan dengan cepat. Takut kalau jadi tidak ketinggalan atau tidak tertinggal, takut tertinggal atau takut tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Di dalam Jami' Tirmidzi, dari hadis Abu Hurairah telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja wa man adlaja balagha manzil. Ala inna silatallahi ghaliyah, ala inna silatallahi al-jannah."
Ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang takut maka adraja, dia akan segera untuk berjalan. Wa man adraja balagha manzil, dan barang siapa yang berjalan dengan cepat ini, dia akan sampai ke rumah. Ala, ketahuilah, sesungguhnya silatullah ghaliyah, ini barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah, silatullah ini adalah al-jannah, dia di surga. Artinya apa? Jadi untuk mengharapkan surga ya maka tidak dengan nyantai-nyantai. Kita berupaya untuk segera dan maksimal dan memperbanyak amal-amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Jangan mengharapkan surga tapi malas untuk melakukan amal-amal yang bisa mengantarkan diri ke dalam surga tersebut. Berupaya. Wa huwa subhanahu kama ja'ala raja'a li ahli al-a'mali shalihah, fakadzalika ja'ala khawfan li ahli al-a'mali shalihah. Maka dia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah menjadikan roja, harapan ini untuk orang-orang yang melakukan amal soleh, demikian pula Allah menjadikan rasa takut, kekhawatiran atau takut untuk orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang soleh. Maka fa'ulima ana roja wal khawfa an-nafi' wa makhtarana bihi al-amalu soleh. Ini penting. Maka di sini kita ketahui bahwasanya harapan roja, yaitu harapan berharap, dan khauf dan nafi' dan rasa takut yang bermanfaat atau yang membawa manfaat adalah yang diiringi dengan amal soleh, Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sesungguhnya orang-orang yang ada rasa takut min khasyati rabbihim mushfiqun, yakni terhadap rasa takut kepada atau karena takut kepada orang yang mereka itu musyfiqun, jadi harap-harap cemas, ini bersedih, harap-harap cemas. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak menyekutukan, tidak berbuat kesyirikan terhadap Rabb mereka, dan orang-orang yang melakukan, jadi yu'tuna ma atau, jadi yang memberikan apa yang mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, sedang hati mereka dalam keadaan takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya kepada Rabb mereka, Tuhan mereka akan kembali. Ulaika, mereka itulah yusari'una fil khairat, bersegera, ingat, bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka jadi belum melakukan usaha mendahului, bersegera untuk melakukan al-khairat tersebut. Artinya apa? Ya, inilah orang-orang yang berharap yang benar, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, kemudian karena berharap kepada Allah ini bersegera untuk melakukan al-khairat, amal-amal kebaikan. Jadi bukan berharap kemudian diam, bukan takut kemudian jika akhirnya dia tidak berbuat, tidak, tapi justru ini dibarengi dengan amal-amal soleh, amal-amal soleh. Waqad rawat Tirmidzi fi jami'i an Aisyah radhiyallahu anha qalat ya sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah faqultu ahum alladhina yashrabuna al-khamra wa yasnuna wa yasrikun faqala la ya bint siddiq walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla tutaqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Ini maksudnya
yakni dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Faqultu, lalu aku berkata, apakah mereka ini orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang berzina, dan orang-orang yang mencuri? Maka Rasul menjawab, lah, bukan, wahai binti As-Siddiq, wahai putri As-Siddiq. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, sholat, bersedekah, namun mereka khawatir dan takut kalau semua itu tidak diterima oleh Allah, tidak diterima dari mereka ini, tidak diterima. Takut kalau tidak diterima oleh Allah. Ini maksudnya ini berbuat amal soleh kemudian masih berharap ini agar kiranya Allah menerima, dan takut kalau Allah tidak menerimanya. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jadi mereka telah beramal soleh, sholat, puasa, sedekah, tapi takut kalau tidak diterima amal-amal yang telah dilakukan itu. Nah, hendaknya kita juga demikian. Artinya jangan juga kemudian menjadikan, wah, saya sudah pasti sudah sunnah, melakukan amalan sunnah, sholat, dengan pedenya percaya, merasa dirinya sudah terbaik, tersunnah, sehingga memandang orang lain tidak punya apa-apa, miskin orang lain, atau merasa orang lain paling bid'ah, ada semuanya, merasa begitu. Ini malah juga tidak, semacam ini kurang bagus juga. Kan belum tahu kita. Memang berarti kan syarat telah dipenuhi, ikhlas sesuai dengan sunnah dilakukan. Tapi setelah ini kemudian berharap, kita berharap. Lihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika bisa bangun Ka'bah, Rabbana taqabbal berdoa, minta, ya Allah semoga aku berkenan untuk menerima amalan-amalan. Ini salafun saleh, orang-orang saleh, orang-orang dipuji oleh disebutkan di dalam hadis ini semacam itu. Jadi bukan orang yang berbuat maksiat berarti tidak, tapi orang-orang yang beramal baik, beramal soleh, tapi masih takut, khawatir kalau tidak diterima, berharap kiranya Allah ini berkenan menerima amalannya. Wa qad ruwiya min hadis Abi Hurairah dan diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah juga wa Allah subhanahu wasafa ahla sa'adah bil ihsan ma'al khawfi wa wasafa al asqiya bil isa'ah ma'al amni. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat kepada orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan sa'adah, ahli sa'adah, yaitu bil ihsan al khawfi, yaitu memberikan sifat bahwasanya mereka itu melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal sebaik-baiknya diiringi dengan rasa takut, diiringi dengan rasa takut, dan menyifati orang-orang yang askia, orang-orang yang sengsara di akhirat, bil isa'ah mal amni, yaitu orang-orang semacam ini melakukan amal-amal yang jelek, amal-amal yang tidak baik, tapi merasa aman. Ini. Jadi orang yang bahagia nanti, al-sa'adah itu orang yang berbuat sebaik-baiknya, tapi masih ada rasa takut kepada Allah. Hatinya selalu takut kepada Allah. Sehingga orang yang sengsara ini, orang yang memang nanti akan menjadi orang-orang yang askia, sengsara, dia itu melakukan amal-amal yang jelek, tidak melakukan amal soleh, tetapi hatinya merasa aman dari azab Allah. Wa man ta'amala aqwala sahabah radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Kalau kita kepingin meniru salafun saleh, orang-orang soleh, salaf itu orang pendahulu kita,
Bukan orang sekarang. Saya salaf. Salaf itu maksudnya secara bahasa adalah pendahulu. As-salafus saleh, pendahulu yang saleh, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Barang siapa perhatikan keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, niscaya dia akan mendapati mereka dalam keadaan yang di atas puncak amal. Ayo melakukan amal yang sebaik-baiknya, puncak amalan. Ma'a ghayatil khauf, dibarengi dengan puncak rasa takut. Dari sisi amalnya paling baik. Tapi dibarengi ketika itu juga dibarengi dengan rasa paling takut kepada Allah. Nah ini, terkadang mungkin kita sekarang merasa sudah beramal sehingga rasa takutnya nggak ada, sudah aman. Oh saya sudah sholat lima waktu, sudah mendirikan ini, mendirikan itu, beramal sesuai dengan sunnah. Mesti bagusnya, mesti nggak ada rasa takutnya, khawatirnya kan nggak ada. Para sahabat tidak demikian, beramal sebaik-baiknya, tapi rasa takut juga sangat besar dan luar biasa. Wa nahnu jama'na baina taksir wal tafrid wal amni, kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa nahnu, kata, dan kita ini menggabungkan antara taksir wal tafrid wal amni, menggabungkan antara taksir, teledor, kurang sempurna dalam beramal, masih banyak kekurangan di dalam beramal, dibarengi dengan rasa aman. Sudah amalnya enggak kurang, sangat kurang sebagaimana yang diharapkan dan diperintahkan, tapi juga merasa aman. Para sahabat yang hidup bersama Rasul, murid Rasulullah, beramal sebaik-baiknya, rasa takutnya paling tinggi. Nah kita, teledornya yang banyak, amannya juga banyak, nggak merasa takut. Fahad As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yaqul. Maka ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yaqul. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul, mengatakan seandainya aku boleh mengambil kekasih, saya menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Waditu anni sya'ratun fi jambi abdil mu'min. Beliau mengatakan, aku ingin kiranya aku hanya sehelai rambut yang ada pada diri seorang hamba yang beriman. Apa maksudnya? Rambut kan bukan makhluk hidup, tidak ada hisab, tidak ada. Abu Bakar As-Siddiq. Wa dzukira anhu annahu kana yunsibu bi lisanihi wa yaqulu hadzal ladzi awradani al-mawarid. Wa kana yabghi katsiran wa yaqulu ubku fa in lam tabku fatabaqu. Ya ini, dan disebutkan bahwasanya beliau ini memegang lisannya. Siapa ini? Abu Bakar memegang lisannya, lisan. Wa yaqulu, dan mengatakan, inilah yang menjadikan aku mendatangi apa? Kebinasaan. Datang kepada al-mawarid yang bisa membinasakanku. Padahal di zaman masuk surga ya, bagaimana dengan kita? Kurang peduli dengan lisan, berkata dusta, ghibah, mencaci maki, mencemooh. Padahal belum ada jaminan untuk masuk ke dalam surga. Ini Abu Bakar yang telah berjalan masuk surga semacam itu. Dan banyak sekali beliau sering menangis dan mengatakan, menangislah kalian, dan jika kalian tidak bisa menangis maka berpura-puralah untuk menangis atau berupaya untuk bisa menangis. Nah ini mungkin sementara sampai di sini dulu. Insyaallah hari ini poin berikutnya yang penting yang harus kita teladani sebetulnya. Di sinilah kita kayaknya yang kurang. Dari meneladani para salaf tidak hanya zahirnya saja, tapi bagaimana batin mereka, bagaimana ketakutan mereka kepada Allah, adalah itu yang boleh kita tanamkan.
kalau kita ingin mencontoh salafus saleh, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini menolong kita untuk bisa mencontoh, mengikuti jejak mereka, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sejauh kemampuan kita, dan senantiasa membimbing kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rasa takut kepada kita, rasa takut yang menjadikan kita lebih taat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta